adik-adik. Wah, luar biasa Kak Menda, apa kabarnya? Luar biasa. Oh luar biasa, Kak Menda tuh masih kayak grogi-grogi gitu ya Kak Menda. Oke, hari ini kita ketemu sama adik-adik semuanya di rumah. Baik. Mereka udah siap untuk bersama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Iya, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Iya betul, kalau begitu adik-adik sudah siap? Siap. Yuk kita mau berdoa dulu Kak Menda. Oke, baik adik-adik yang ada di rumah, satukan hati, kita lipat tangan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh bertemu lewat YouTube Tuhan. Engkau memberkati kami di setiap rumah kami. Biar Engkau Allah hadir di setiap rumah kami, memberkati setiap anak-anak yang beribadah pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kalian semuanya udah siap untuk memuji Tuhan? Siap. Kayaknya udah semangat atau belum ya mereka di rumah ya? Ya pasti udah semangat dong Kak. Pagi udah hari harus semangat, semangat, semangat. Betul. Udah olahraga belum? Ada yang belum, masih Oh, mau ada yang tidur belum. masih gitu ya. Oh, iya. Oke, kalau begitu biar lebih semangat lagi dan kita bisa beri bener-bener yang terbaik sama Tuhan. Nah, Kak Yusafat sama Kak Menda mau ajak kalian bermain dulu nih. Mainnya juga harus konsentrasi Kak Menda. Oke, bermain ya Kak? Iya, Kak Oke. Menda mau ngajak main apa nih? Main apa ya? Nah, main apa? Main coklat apa bukan. ya? Kita mau main, kalian tahu kan yang sekarang ini lagi in semuanya lagi. Oh yang itu ya, Squid Apa? Game. Squid Game. Kalian tahu semua kan? Pasti tahu semuanya. Nah, kita mau bermain itu, tapi kita caranya berbeda, nggak akan tembak-tembakan gitu ya Kak Menda ya. Oh iya, jangan dong. Nah, tapi kita mau ngikutin nih Squid Game-nya. Jadi kita akan nyanyi bersama dulu. Waktu musiknya berhenti, kita akan freeze patung. Nah, kalau di Squid Game kalau kalian musiknya berhenti terus kalian bergerak itu pasti ketembak kan gitu kan. Nah, tapi ini nggak ketembak sih, cuman tetap harus patung. Nah, gaya yang paling heboh, paling bagus ya. Nanti di screenshot kakaknya atau mamanya suruh fotoin, kirim ke Kak Yusafat ya. Kak Yusafat mau lihat ya gaya-gaya mereka ya. Oh di foto Kak? Ya boleh difoto ya, di screenshot kirimlah ke Rocky, di tag ya di Facebooknya atau di Instagramnya boleh. Pokoknya tunjukin aja ya, tunjukin kalau mau nge-tag di Instagramnya berarti kasih ini ya, kasih hashtagnya ya Kak ya. Boleh. Boleh kasih hashtagnya aja, ibadah Rocky minggu ketiga gitu aja ya. Oke. Nah, ibadah Rocky minggu ketiga hashtagnya itu aja, biar kita tahu semuanya ya. Oke, sudah siap semua Kak Menda? Siap. Oh, sorry bukan ke minggu ketiga Kak Menda, minggu keempat. Minggu ketiga udah lewat kemarin. Oh iya. Kak Menda yang firman Tuhan. Kak Menda juga lupa ya. Ibadah Rocky minggu keempat hashtagnya, oke? Nah, Kak Yusafat koreksi lagi. Yuk, sama-sama kita nyanyikan lagu ini. King Kong badannya besar, kalau musik berhenti berarti kalian harus berganti. Yuk, bergerak semua ya. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, Lehernya panjang. kakinya pendek. Nah, ini siapa yang ini gerakannya nih? Kak Menda udah lihat belum? Belum? Belum ya? Masih Iya. mereka kayak bingung ya? Iya bingung sekali Oke, lagi. lagi ya semangat. King Kong Kong badannya besar, Yeay, tapi aneh kakinya. pendek. Oh, awas ya, gayanya mana ya? Beneran pendek nggak? Wah, keren-keren itu kak. Yang mana, yang Lagi mana? ya, lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Awas ya, siap ya. Tuhan Maha Kuasa. Lagi, King Kong badannya, sekali lagi. King Kong badannya. Nah, Kak Menda sama Kak Esat mau lihat nih. Siapa ya Kak Menda? Siapa itu ya? Wah, gayanya keren-keren pasti Oh, ya. iya. Ya, gayanya keren-keren. Semua pasti ngikutin semuanya. Nggak ada yang ketembak-tembak nanti deh ya. Kalau bergerak terus kan pasti, wah ini ya, ketembak pasti nantinya. Oke, sama-sama kalian tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Wow, seru sekali kan? Kalian bisa ulang-ulang itu sama-sama adik kalian atau sama teman-teman di rumah. Mau lagu apa aja, boleh dilakukan. Oke, yuk saatnya kita mau siapkan hati kita. Beri benar-benar yang terbaik sama Tuhan. Kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita ya. Yuk tepuk tangan semuanya.
ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Yeay. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Katakan lagi bersuka. Bersuka Di mana? di dalam Tuhan. Bersuka. Yo. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka Coba. Kalian tetap nyanyi citalah. lagu bersuka. Yuk kalian tepuk tangan ya. Bersuka, Yeay. bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka. Mari bersuka. Mari bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka, bersuka Citalah. Yeay. Bu Jenny katakan lagu bersuka citalah di dalam Tuhan. Ya. Kenapa kita bersuka cita? Karena kita ketemu sama Tuhan Yesus. Yuk, angkat pujian ini ya. Amin. Ketika ketemu Tuhan, pasti sukacita keluar. Haleluya. Katakan sama-sama. sukacita. Ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Amin. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh sukacita, sukacita. Ku bertemu Dengan siapa? dengan Yesus. Amin. Ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Sukacita. Ya. Ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Amin. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Sukacita. Yeay. Ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya Bersuka. Bersuka. bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka.
bersukacitalah, Bu Jenny katakan ya Kak Mendah. Ada yang Iya, sedih-sedih nggak itu ya? semoga adik-adik yang di rumah bersuka cita karena Tuhan ada di dalam hati adik-adik. Amin. Karena minggu-minggu ini kita sedang belajar tentang berdoa ya. Iya, betul Mungkin sekali. kita tanya dulu, ada dari adik-adik yang sementara ini selalu berdoa, minta sesuatu sama Tuhan dan udah dijawab, ada? Pasti ada, Kak. Oh pasti ada. Pasti ada. Kalau gitu kita dengar kesaksian mereka ya. Iya. Nah, jadi kalau adik-adik punya ini, Kesaksian, ya kesaksian kasih heeh. tahu juga ya. Kita mau dengar bahwa setiap hari Minggu kita belajar firman Tuhan dan ketika kalian berdoa, kalian melakukan firman Tuhan, kalian sudah dapatkan jawabannya. Nah, bisa saksikan itu sama teman-teman kalian ya. Oke, kalau begitu kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan dan kita masih tetap belajar tentang doa. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yuk, kita nyanyikan pujian ini dulu. Ajarku berdoa, ajarku percaya, ajar aku cinta Yesus dengan sepenuh hati kita. Ya, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ini jawaban doa Tuhan buat kita semuanya. Ajarku berdoa, ajar percaya, ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Ajarku berdoa. Terima kasih Tuhan. Ajarku berdoa, ajar percaya, ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Katakan ajarku cinta Yesus. Ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Ajarku cinta Yesus. Ajarku cinta Yesus sepenuh hati. Shalom adik-adik semuanya, baik yang ada di rumah atau di mana saja. Hari ini jumpa kembali dengan Kak Mega. Kita akan beribadah. Kak Mega harap adik-adik semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap sehat tentunya. Ya, kita mengucap syukur biarpun kita tidak bisa datang ke gereja, kita tetap bisa beribadah secara online. Ya, adik-adik sekarang boleh siapkan Alkitabmu, siapkan buku tulis, alat tulis. Nanti kalian catat ya apa-apa yang Tuhan ingatkan dalam firman hari ini. Sebelum kita beribadah, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami siap untuk beribadah, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini mulai awal sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik siapa yang tadi pagi bangun langsung berdoa? Coba angkat tangannya. Ya. Wow, sudah banyak juga ya bangun pagi berdoa. Tapi ada yang belum loh. Ayo,
Kita harus mengucap syukur setiap pagi ketika kita bangun, kita menikmati hari yang baru, anugerah yang baru, kesehatan yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa memuji Tuhan dan meninggikan namanya. Tetap berdoa ya, apapun keadaanmu. Hari ini kita akan belajar dari sikap seorang abdi Allah yang selalu berdoa untuk minta hikmat dari Tuhan. Ya, selama bulan Oktober ya, kakak-kakak Rocky sudah mengajarkan kita semua, mengingatkan kita semua tentang doa. Minggu pertama kita belajar tentang doa Elia. Minggu kedua kita belajar bagaimana Hana berdoa. Minggu ketiga tentang doa Nehemia. Dan hari ini kita mau belajar dari doa Elisa. Elisa adalah seorang nabi yang biasa juga disebut abdi Allah. Kisah Nabi Elisa ada di dalam Alkitab. Kita mau buka yuk dari 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Adik-adik ambil Alkitabnya, buka di Perjanjian Lama, ada 2 raja-raja. Cari pasalnya yang ke-6 ayat 8 sampai 23. Nah, Kak Mega sudah beri tanda nih di sini ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 8 sampai 23. Adik-adik sudah siap? Ya, ceritanya ada di dalam Alkitab. Kak Mega akan ceritakan buat adik-adik semua ya. Judulnya adalah Tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Pada waktu itu Raja Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya. Kata raja, kamu harus turun menghadang di sana, di situ. Seperti itu. Lalu Elisa abdi Allah itu berdoa dan menyuruh seseorang datang kepada Raja Israel. Mengatakan jangan lewat tempat itu ya, jangan lewat situ. Sebab orang Aram turun menghadang di sana. Ayo kita hindari tempat-tempat yang sudah dijaga oleh tentara Raja Aram. Sebab itu Raja orang Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan oleh abdi Allah itu. Demikianlah Elisa memperingatkan kepada raja supaya berjaga-jaga, berawas-awas di sana. Dan hal ini diingatkan berulang-ulang kali, ya. Nah, mengetahui hal itu, mengamuklah Raja Aram dan dipanggilnya semua pegawai-pegawainya. Katanya, siapa yang memihak kepada Raja Israel? Mengapa ia tahu rencana dan strategi perang kita? Oh, pegawainya takut semua ya. Kenapa tahu ya? Tapi salah seorang pegawainya berkata seperti ini. Tidak ada yang memihak Tuanku Raja. Tetapi Elisa, nabi Allah yang ada di Israel itu. Dia yang memberitahu kepada Raja Israel tentang apa yang Tuanku ucapkan di dalam kamar tidur. Kok bisa sih? Iya, karena Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan. Lalu kata Raja Aram, lihat, pergi, cari di mana dia supaya aku bisa menyuruh orang untuk menangkap dia. Lalu pegawai Raja Aram menyelidiki dan diketahuilah, diberitahukan kepada raja bahwa Nabi Elisa ada di kota Dotan. Ya, ada di sana dia. Nah, setelah raja mengetahui, raja mengirim kuda serta kereta dan tentara yang jumlahnya sangat besar pergi ke kota Dotan. Nah, pada waktu malam mereka sampai di sana dan mengepung kota Dotan di mana Nabi Elisa tinggal. Ya, pagi-pagi sekali ketika pelayan Nabi Elisa bangun dan pergi keluar, dilihatnya suatu tentara, kuda, kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu cepat-cepat ia melapor kepada abdi Allah itu, celaka tuanku, celaka.
Banyak sekali ada tentara di luar. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat sekarang? Jawab abdi Allah itu, jangan takut. Sebab yang menyertai kita lebih banyak jumlahnya daripada yang menyertai mereka. Iya. Lalu Nabi Elisa berdoa, ya Tuhan, kiranya Engkau bukalah matanya agar dia bisa melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga dia melihat. Tampaklah gunung-gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi berada di sekeliling Elisa. Wah, siapa ya itu? Tentara Allah ternyata sudah datang untuk melindungi Elisa. Ketika orang-orang Aram itu datang menghampiri Elisa, Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan. Butakanlah kiranya mata orang-orang ini ya Tuhan. Maka orang-orang Aram itu semuanya menjadi buta sesuai dengan doa Elisa. Nah, kemudian Elisa datang dan berkata kepada mereka, bukan ini jalannya, bukan ini kotanya. Ikutlah aku. Aku yang akan mengantar engkau kepada orang yang kamu cari. Ayo ikut aku. Nah, lalu serombongan orang Aram itu diantarlah oleh Nabi Elisa pergi ke Samaria. Ya, jauh dari kota Dotan. Ya, nah setelah mereka sampai di Samaria, berkatalah Nabi Elisa, berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, saat ini bukalah mata orang-orang ini supaya mereka bisa melihat. Nah, saat itu juga tentara Aram langsung bisa melihat. Ya, mereka membuka mata mereka dan mereka menjadi heran kenapa mereka ada di Samaria. Iya, adik-adik. Ya, Nabi Elisa yang membuat rencana itu. Ya, mereka semua ada di Samaria di hadapan Raja Israel. Lalu Raja Israel bertanya kepada Elisa, apakah mereka tentara Aram yang banyak ini harus kubunuh? Jawab Nabi Elisa, jangan tuanku Raja, sediakanlah makanan dan minuman di depan mereka supaya mereka makan dan minum, lalu mereka pulang ke tuan mereka. Loh, kenapa? Tapi raja menurut pada nasihat Nabi Elisa. Ya, raja menyediakan jamuan makan yang besar, makan, minum, semuanya disiapkan untuk pasukan dari tentara Raja Aram. Ya, wah mereka asik makan minum di sana ya. Setelah kenyang, mereka pulang. Nah, sejak saat itu adik-adik tahu, tidak ada lagi gerombolan Aram yang masuk ke negeri Israel. Iya, jadi itu semua berkat perlindungan Tuhan terhadap orang-orang Israel, umat pilihan Allah. Ya, di mana Tuhan kirimkan Nabi Elisa yang selalu berdoa, minta hikmat kepada Tuhan. Apapun keadaannya, Nabi Elisa selalu berdoa, minta hikmat Tuhan. Nah, abdi Allah ini juga taat melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nabi Elisa tidak takut terhadap pasukan Raja Aram yang mengepung dia. Ia bisa melihat kuda dan kereta berapi yang dikirim Allah untuk menjaganya. Bahkan ia menunjukkan kepada pelayannya, ya, sehingga bujangnya itu bisa melihat bagaimana penyertaan Allah atas hidup mereka. Iya, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Elisa hari ini? 1, selalu berdoa minta hikmat dari Tuhan. Ya, adik-adik juga harus rajin berdoa, ya. Nah, yang kedua, taat pada perintah-perintah Tuhan. Adik-adik tahu Alkitab ini berisi perintah-perintah Tuhan.
Jadi kita berusaha untuk taat ya. Apa yang Tuhan minta kita lakukan dengan sukacita. Yang ketiga, jangan pernah takut. Sebab apa? Tuhan selalu menyertai dan melindungi anak-anak yang dikasihinya. Kita ini adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita selalu dijaga, kita selalu dilindungi oleh Tuhan. Nah, hari ini tidak lupa Kak Mega akan memberikan ayat yang harus adik-adik hafalkan di rumah. Ayo buka Alkitabmu sekarang di Perjanjian Baru. Roma, kita buka di Roma ya. Iya, Roma 10 ayat 1. Sudah ketemu adik-adik? Kita buka bersama-sama Roma 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Iya, kita ulangi sekali lagi ya adik-adik ya. Ayo, Roma 10 ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Iya, itu adik-adik yang harus kita selalu doakan supaya orang-orang yang ada di sekitar kita diselamatkan, mendapat keselamatan dari Tuhan ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini bagus sekali mengingatkan kita bahwa kita harus selalu berdoa dalam segala keadaan. Apapun keadaan kita harus tetap berdoa. Ya, kita minta hikmat dari Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Nah, sekarang kita tahu kalau kita melakukan firman Tuhan, kita tidak takut lagi. Karena janji-janji Allah sudah jelas bahwa Dia selalu menjaga dan melindungi kita. Adik-adik ya, segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Iya, lipat tangan, berdoa. Kalian boleh ikuti Kak Mega berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk kami tetap berdoa dan kami tidak boleh takut Tuhan apapun keadaan kami. Kami mau berdoa dan minta hikmat daripada-Mu untuk kami dapat melakukan perintah-perintah-Mu dengan sukacita. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu. Adik-adik, sekarang angkat tangan-Mu. Kak Mega akan berdoa agar kalian menerima berkat dari Tuhan. Ya, semua boleh angkat tangan seperti ini? Iya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah studimu, diberkatilah keluargamu, dan Tuhan selalu menjaga engkau dalam keadaan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua katakan amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Oke adik-adik dan Sobat Rocky semuanya, kalian sudah dengarkan ya. Sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik hari ini kan? Nah, itu jadi doa kalian ya. Seperti Nabi Elisa, kalian harus tekun terus ya. Berdoa terus, Tuhan pasti akan membela kalian. Tuhan bukan hanya membela, Tuhan menjawab setiap doa-doa kalian semuanya. Ya, jangan putus asa, tapi tetap terus berdoa. Supaya
doa yang kalian naikkan kepada Tuhan, Tuhan beri, Tuhan jawab buat kalian semuanya. Oke, kalian sudah diberkati dengan firman Tuhan, saatnya kita akan sama-sama memberkati. Kita akan memberikan korban persembahan dan kita akan sama-sama naikkan doa syafaat kita. Ya, siapkan persembahan kalian, beri yang terbaik sama Tuhan. Selalu kayu sahabat ingatkan, belajar beri yang terbaik sama Tuhan. Pasti Tuhan akan memberkati kalian. Minta tolong papa mama bawa persembahannya ke gereja. Oke, yuk sama-sama tundukkan kepala, kita lipat tangan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Ialah firman yang sudah kami dengarkan pagi hari ini jadi kekuatan buat kami, menjadi peneguhan buat kami untuk kami tetap terus berharap, bersandar kepada Tuhan saja. Dan kami akan percaya ketika kami berharap kepada Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan jadi bagian dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami memberikan persembahan, berkati persembahan kami Tuhan, berkati papa mama kami di dalam pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati juga teman-teman kami semuanya dimanapun mereka berada dalam keadaan kondisi apapun mereka. Tuhan memberkati mereka seperti Kau memberkati kami dan keluarga kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami juga berdoa buat pelayanan di gereja kami lokal ini Tuhan. Kami serahkan sebagai dalam tangan Engkau, gembala kami Tuhan, para aktivis-aktivis yang ada Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Engkau memakai semuanya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan. Dan bila Kau memberkati gereja ini boleh semakin bertumbuh, jemaat-jemaat yang ada boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Bahkan anak-anak sekolah minggu juga semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan pamitan. Tapi adik-adik jangan lupa ya, setiap hari Minggu kita akan ibadah ya adik-adik dimanapun berada. Ajak teman-temannya untuk tetap ikut beribadah ya. Setiap hari Minggu jam 9 pagi dan juga ada kreativitas Rocky hari Kamis jam 5 sore. Ya, jadi jangan lupa ya untuk program Rocky yang ada. Ya, oke, kalau begitu Kak Menda, Kak Yosafat akan pamitan. Kita ketemu lagi minggu depan dan God bless you. Sampai jumpa.